warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 IPS bersama saya Ibu Umi Maria. Untuk materi kita kali ini akan membahas tentang mawaris. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Dalam materi kita kali ini nanti kita akan mempelajari yang pertama pengertian mawaris. Kemudian bagaimana harta warisan sebelum kita bagikan. Apa yang harus kita lakukan terhadap harta tersebut sebelum dibagi. Selanjutnya ada tentang wasiat. Wasiat dan nanti dijelaskan juga ada syarat-syaratnya. Yang berikutnya adalah tentang penetapan ahli waris. Yang pertama tentang pengertian mawaris. Pengertian mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris sendiri diistilahkan juga dengan istilah faraid. Kalau dalam hukum fikih Islam itu ada dipelajari salah satu cabangnya yaitu tentang ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Berikutnya adalah rukun mawaris. Dalam mawaris itu harus ada rukun yang dipenuhi. Apa saja yang harus ada dalam mawaris atau dalam pembagian waris? Yang pertama harus ada orang yang mewariskan harta. Yang kedua, adanya harta yang diwariskan. Jadi yang pertama ada orang yang mewariskan, yang kedua ada harta yang diwariskan, dan yang ketiga adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Untuk poin yang pertama, rukun mawaris ada orang yang mewariskan harta. Bagaimana Bu? Orangnya kan sudah meninggal. Tidak apa-apa. Yang penting di situ orang yang meninggal tersebut itu memiliki ahli waris atau membagikan hartanya untuk para ahli waris yang masih hidup. Namanya saja harta waris. Harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi adanya orang yang mewariskan harta kalau sudah meninggal, ya memang di situ pada dasarnya orangnya mungkin tidak ada ketika pelaksanaan pembagian waris, tetapi bisa jadi di situ dia memberikan amanat kepada seseorang untuk menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa beliau yang sudah meninggal dunia itu memiliki harta waris yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi ada 3 rukun mawaris. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi-bagi. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, kemudian orang yang meninggal dunia itu memiliki harta warisan, itu tidak serta-merta langsung bisa dibagi kepada ahli warisnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau dilaksanakan dulu sebelum harta dibagi. Yang pertama diantaranya adalah membayar hutang. Kalau masih ada hutang yang ditanggung atau yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut yang memiliki harta warisan. Jadi hutangnya harus dilunasi dulu, diambil dari harta warisan tersebut. Yang kedua,
mengeluarkan zakat. Zakat ini dikeluarkan apabila hartanya tersebut belum dizakati dan sudah sampai pada batas nisabnya. Apa itu nisab? Nisab sudah dipelajari di kelas 10. Nisab yaitu batas minimal suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya. Yang berikutnya, keluarkan juga biaya perawatan ketika si orang yang mewariskan harta itu sakit dan biaya pemakaman jenazahnya. Jadi bisa jadi sebelum orang yang mau mewariskan harta itu meninggal dunia kan dia dirawat di rumah sakit, membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu bisa diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Serta untuk biaya pemakaman jenazah, termasuk mungkin untuk biaya ada yang tahlilan, kemudian ada untuk membayar pemakaman jenazahnya dan sebagainya, diambilkan juga dari harta yang ditinggalkan dari si jenazah yang meninggalkan harta warisan itu. Yang keempat, hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi adalah melaksanakan wasiat jenazah. Bisa jadi orang sebelum meninggal dunia dia pernah berwasiat. Wasiatnya apa? Contohnya, ketika seseorang masih hidup, dia berwasiat, besok ketika saya meninggal dunia, saya kepingin memberikan harta sejumlah 2 juta kepada yatim piatu di yayasan A misalnya. Nah, ini merupakan wasiat. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, maka harus ditunaikan wasiatnya. Berarti diambilkan dari harta warisan tersebut senilai 2 juta. Pengertian dan syarat wasiat di sini, yang pertama tentang pengertian wasiat. Wasiat ialah pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayat. Dalam hal wasiat ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menunaikan wasiat tersebut. Yang pertama, ketika berwasiat, orang yang meninggal dunia itu ketika masih hidup dilaksanakan dalam keadaan sadar ketika berwasiat dulu. Jadi dia memang benar-benar dalam kondisi sadar ketika berwasiat. Yang kedua, wasiat itu berisikan tentang kebaikan. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan. Misalnya berwasiat ingin memberikan santunan atau bantuan kepada anak yatim, ingin memberikan sedekah, ingin memberikan infak ke masjid misalkan. Itu yang disebut dengan wasiat untuk kebaikan. Yang berikutnya, wasiat itu tidak lebih dari 1/3 jumlah seluruh harta yang ditinggalkan. Artinya begini, ketika harta itu hanya ada misalkan 6 juta, itu tidak boleh kalau wasiatnya itu sejumlah 4 juta. Karena 4 juta itu lebih dari 1/3 jumlah seluruh harta yang ditinggalkan. Jadi ketika warisannya hanya 6 juta, berarti tidak boleh melebihi dari 2 juta seharusnya. 1/3 dari 6 juta itu kan 2 juta. Berarti tidak boleh melebihi 2 juta wasiat itu. Karena apa? Karena nanti harta yang ditinggalkan itu masih ada kewajiban untuk diberikan kepada ahli waris. Dan untuk keperluan tadi sebelum harta dibagikan, ada untuk hutang dan sebagainya. Selanjutnya, syarat wasiat yang keempat, tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Maksudnya begini, misalkan ada orang ketika sebelum meninggal dunia itu dia berwasiat, besok kalau saya meninggal dunia, tolong harta saya itu disedekahkan
kepada anak perempuan saya sejumlah sekian misalkan. Padahal anak perempuannya itu nanti mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ini yang dimaksud pada poin keempat. Jadi kalau mau memberikan wasiat ya jangan kepada ahli waris yang nanti akan menerima harta warisan. Ya contoh yang mudah, kalau berwasiat itu untuk orang lain di luar yang akan menerima harta warisan atau di luar ahli waris. Contohnya untuk yatim piatu di panti asuhan, untuk fakir miskin tetapi yang bukan dari ahli waris yang akan menerima harta warisan, benar-benar orang lain seperti itu. Itu syarat-syarat wasiat. Yang selanjutnya adalah asbabul irsi. Asbabul irsi adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan. Atau kalau di situ tulisannya asbabul irsi ialah hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan. Apa saja yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan atau mendapatkan harta warisan? Yang pertama adalah karena adanya hubungan darah. Siapa saja di sini contohnya yang mendapatkan warisan karena adanya hubungan darah? Contohnya yaitu anak, ibu, kemudian bapak. Itu karena ada hubungan darah mereka mendapatkan harta warisan, termasuk ada cucu juga. Yang kedua, seseorang mendapatkan harta warisan bisa disebabkan karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Siapa saja yang bisa mendapatkan harta warisan karena hubungan pernikahan yang sah? Suami, istri, itu merupakan contoh orang atau ahli waris yang mendapatkan warisan karena adanya hubungan pernikahan. Bisanya disebut suami atau istri kan karena sudah adanya pernikahan. Dan pernikahan di sini adalah pernikahan yang sah. Yang ketiga, karena memerdekakan budak atau yang disebut istilah lainnya adalah wala. Contohnya begini, ada seorang budak yang sudah dijanjikan merdeka oleh majikannya. Kemudian ada seseorang, misalkan seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia kemudian menebus budak tersebut sehingga budak itu merdeka dan sudah tidak menjadi budak. Ketika budak itu nanti sukses, kemudian dia punya banyak harta dan budak itu meninggal dunia, maka orang yang pernah memerdekakan dia ketika dia menjadi budak itu berhak mendapatkan warisannya. Ya, seandainya nanti tidak ada ahli waris lain dalam keluarganya. Itu seperti itu. Jadi karena sebab wala ini, karena sebab memerdekakan budak, bisa nantinya seseorang itu mendapatkan harta warisan. Walaupun bukan menjadi prioritas utama dia menjadi ahli waris. Seperti itu. Yang berikutnya, yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan seagama dengan si mayat. Ada orang Islam meninggal dunia, kemudian dia sama sekali tidak punya anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Padahal dia mempunyai banyak harta warisan. Nah, kemudian harta itu untuk siapa? Harta itu bisa diberikan kepada
orang yang seagama dengan si mayat. Berarti kepada sesama orang Islam bisa diwariskan harta tersebut. Tetapi tidak juga untuk rebutan nantinya, untuk istilahnya untuk rayahan begitu tidak. Itu biasanya nanti dikelola oleh suatu lembaga atau badan, misalkan lazis atau apa, itu nanti bisa diberikan kepada orang seagama atau sesama muslim yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, ada mawaneul irsi. Ada mawaneul irsi. Apa itu mawaningul irsi? Mawaningul irsi ialah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris. Hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris bagi seorang ahli waris. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan atau hilang hak warisnya adalah budak yang belum dimerdekakan. Seorang budak itu tidak bisa mendapatkan harta warisan walaupun dia mungkin punya hubungan darah dengan orang yang mewariskan harta. Kenapa? Karena harta yang dimiliki budak itu akan menjadi milik majikannya. Walaupun dalam kondisi sekarang mungkin sudah tidak ada budak, tetapi tidak salahnya kalau Bu Umi jelaskan maksud dari budak di sini. Jadi budak apabila belum pernah dijanjikan oleh majikannya untuk merdeka, artinya belum merdeka budak itu, masih jadi milik majikannya, itu tidak boleh diberi harta warisan. Bagaimana kalau orang tuanya meninggal, Bu, orang tua budak itu, kemudian dia banyak hartanya, berarti budak itu tidak bisa dibagikan harta warisannya kepada dia. Karena nanti seandainya dia dikasih harta warisan pun, harta itu tidak akan menjadi milik si budak, tetapi menjadi milik majikannya. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya adalah pembunuh keluarganya sendiri. Atau di sini saya lebih tekankan lagi, pembunuh orang yang mewariskan harta. Ya mungkin kasus ini juga tidak banyak terjadi ya, kalau tidak di film atau di tayangan televisi mungkin jarang terjadi. Contohnya begini, si A itu dibunuh oleh ahli waris keluarganya. Kemudian si A meninggal dunia. Dan si A punya banyak harta. Punya banyak harta yang ditinggalkan. Padahal pembunuhnya itu termasuk nanti ahli warisnya. Nah, karena dia ketahuan membunuh, maka dia divonis sebagai pembunuh, tidak boleh diberi harta warisannya. Kemudian muncul pertanyaan, lah kalau pembunuhnya itu tidak ketahuan dia membunuh bagaimana, Bu? Dia tetap dapat harta warisan, itu bagaimana nasibnya? Itu akan dia tanggung sendiri nanti di akhirat. Seperti itu. Intinya Allah tetap maha mengetahui walaupun di dunia kasus pembunuhannya tidak diketahui. Seperti itu. Jadi pembunuh itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh tersebut. Yang ketiga, berbeda agama. Ahli waris yang beda agama dengan orang yang mewariskan harta itu tidak boleh menerima harta warisan. Misalkan ada seorang bapak meninggal dunia, kemudian dia mempunyai salah satu anaknya yang agamanya tidak sama, bukan orang Islam. Maka anaknya itu tidak berhak mendapatkan warisan dan hilang hak warisnya. Yang keempat, murtad.
keluar dari agama Islam. Ada salah satu ahli waris yang dia itu menyatakan diri keluar dari agama Islam, murtad. Maka dia tidak berhak mendapatkan warisan atau hilang hak warisnya. Selanjutnya, masalah penetapan ahli waris. Ahli waris dilihat dari jenis kelaminnya itu ada 2 golongan. Yang pertama dari golongan laki-laki, jumlahnya nanti ada 15. Yang kedua dari golongan perempuan, jumlahnya ada 10. Dari 15 dan 10 itu kalau ditotal jumlahnya ada 25. Siapa saja yang golongan laki-laki? Yang golongan laki-laki itu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan terus ke bawah. Maksudnya terus ke bawah itu cucu laki-laki. Kemudian di bawahnya cucu ada buyut laki-laki. Kemudian ada canggah dan sebagainya. Itu. Kemudian bapak, kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Maksudnya dan seterusnya ke atas itu kakek dari bapak. Kemudian ada di atasnya kakek. Ada buyut kakung, kemudian ada di atasnya lagi ada mbah canggah dan sebagainya begitu ya. Ada mbah buyut, ada mbah canggah dan seterusnya ke atas kalau masih ada. Kemudian ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak dan seterusnya sampai di bawah itu ada suami. Kemudian ada laki-laki yang memerdekakan budak. Nah ini yang tadi wala itu masuk dalam golongan ahli waris laki-laki. Dan golongan ahli waris perempuan ada 10. Ada dari anak perempuan. Cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Tapi ya jenis kelaminnya cucu perempuan itu tetap perempuan golongannya. Tapi cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki. Yang berikutnya ada ibu. Kemudian ada nenek dari ibu. Ada nenek dari bapak. Ini juga sama, nenek dari ibu ya dan seterusnya ke atas. Nenek dari bapak dan seterusnya ke atas. Sampai ada istri di bawah itu. Kemudian ada wanita yang memerdekakan budak. Itu juga ada di situ. Total di sini ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan ada 25. Bagaimana Bu? Seandainya ada seorang meninggal dunia, ke-25 orang itu hidup semua. Apakah nanti mereka 25 orang itu berhak mendapatkan harta warisan? Bagaimana? Nah, akan saya jelaskan selanjutnya di sini. Jika ahli waris yang ditinggalkan yang jumlahnya ada 25 di atas tadi ada semua atau hidup semua, maka yang berhak menerima harta warisan hanyalah ahli waris inti. Siapa saja ahli waris inti itu? Ahli waris inti itu hanya ada 5. Yaitu ada anak laki-laki, ada anak perempuan, bapak, ibu, mestinya bapak dan ibu kandung di sini ya. Kemudian yang kelima suami atau istri, tergantung yang meninggal siapa. Kalau yang meninggal perempuannya berarti ahli warisnya suaminya. Kalau yang meninggal laki-lakinya berarti ahli warisnya istrinya. Ada 5 golongan ahli waris, ada 5 orang yang termasuk ahli waris inti. Demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya nanti di materi berikutnya nanti akan mempelajari tentang macam-macam ahli waris berdasarkan perolehan hartanya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Silahkan dipahami materinya, kemudian dibuat ringkasan materinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan. Kalau tidak sempat dalam kesempatan kita kali ini di pertemuan kita kali ini, bisa japri ke Bu Umi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.